Halo, kembali lagi dengan kami GeoXID. Pada part 2 ini kami akan membahas mengenai gerakan 3R, pengaplikasian 3R, dan dampak dari 3R. 21 Februari merupakan sebuah hari peduli sampah nasional, di mana pada hari ini biasanya diadakan gerakan peduli sampah dengan cara mengurangi sampah yang ada di sekitar kita. Salah satu gerakan 3R ini yaitu dari hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya, memakai barang-barang yang dapat digunakan kembali seperti menggunakan tumbler, tas bag, dan lain sebagainya. Membersihkan lingkungan sekitar tempat tinggal dari sampah supaya terhindar dari penyakit dan pencemaran. Gerakan 3R ini yang pertama ada reuse. Reuse ini merupakan menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. Lalu yang kedua ada reduce, yaitu mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Contohnya, menggunakan botol minum yang dapat diisi ulang kembali. Ketika berbelanja, membawa kantong sendiri dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan untuk mengurangi sampah yang ada. Dan yang terakhir ada recycle, yaitu mendaur ulang atau mengelola kembali sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. Contohnya yaitu membuat kompos dari sampah organik. Selanjutnya, pengaplikasian. Contoh kegiatan reuse kehidupan sehari-hari seperti pilihlah wadah, kantong, atau benda yang dapat digunakan beberapa kali atau berulang-ulang. Misalnya, pergunakan serbet dari kain daripada menggunakan tisu. Menggunakan baterai yang dapat di-charge kembali. Lalu, gunakan kembali wadah atau kemasan yang telah kosong untuk fungsi yang sama atau fungsi lainnya. Seperti botol bekas minuman digunakan kembali menjadi tempat minyak goreng. Lalu contoh kegiatan reduce sehari-hari seperti pilih produk dengan kemasan yang dapat didaur ulang, hindari memakai dan membeli produk yang menghasilkan sampah dalam jumlah yang besar, gunakan produk yang dapat diisi ulang, misalnya alat tulis yang bisa diisi ulang kembali. Maksimumkan penggunaan alat-alat penyimpanan elektronik yang dapat dihapus dan ditulis kembali. Kurangi penggunaan bahan sekali pakai, gunakan kedua sisi kertas untuk penulisan dan fotokopi, serta yang terakhir hindari membeli dan memakai barang-barang yang kurang perlu. Lalu contoh dari kegiatan recycle di kehidupan sehari-hari seperti pilih produk dan kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai, olah sampah kertas menjadi kertas ataupun karton kembali, lakukan pengolahan sampah organik menjadi kompos. Lalu yang selanjutnya dampak. Dampaknya yang pertama ada alasan proses daur ulang dengan metode 3R ini sangat penting. Karena plastik ini merupakan salah satu komponen yang paling banyak digunakan. Selain karena mudah diproduksi dan tahan lama, plastik juga fleksibel sebagai produk kemasan berbagai barang. Namun seiring dengan banyaknya produsen, maka bisa dipastikan plastik makin marak digunakan. Banyak metode yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, hingga perusahaan untuk mengurangi peredaran sampah plastik. Sebagai contoh, Indonesia sendiri melakukan upaya pengurangan sampah plastik dengan melarang penggunaan kantong plastik untuk beberapa daerah seperti DKI Jakarta, Bekasi, Bogor, Denpasar, Banjarmasin, Semarang, dan Balikpapan. Yang selanjutnya, alasan dan dampak buruk sampah plastik. Plastik sendiri bersifat anorganik yang berarti sulit terurai bahkan membutuhkan waktu yang sangat lama. Tetapi saat terurai, dampak plastik belum selesai karena akan memproduksi sampah mikroplastik yang merugikan. Kandungan mikroplastik yang tersebar di laut juga akan memberikan dampak kepada biota laut yang berada di lingkungan tercemar. Saat ditangkap dan dikonsumsi, maka kandungan mikroplastik akan bersarang di tubuh manusia yang nantinya akan memberikan efek yang sangat merugikan. Berbagai kota di dunia juga menghasilkan sampah plastik yang mencapai 1,3 miliar ton setiap tahunnya. World Bank memprediksi bahwa akan ada 2,2 miliar ton sampah di tahun 2025 mendatang.
Untuk mengurangi sampah plastik dan peredarannya, negara-negara maju mulai melakukan daur ulang sampah plastik sekitar 100 kg per tahun. Untuk negara Asia sendiri masih berada di angka yang sedikit yaitu 20 kg per tahun dibandingkan dengan negara-negara di Eropa. Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton per tahun, sebanyak 3,2 juta ton diantaranya merupakan sampah plastik yang dibuang ke laut. Peredaran sampah plastik ini akan memberikan dampak buruk seperti merusak ekosistem di laut dan daratan, mencemari sumber air, menjadi polutan dan merusak kontur tanah, hingga berdampak pada rantai makanan hewan dan tumbuhan. Mungkin sekian dari kami, untuk materi selanjutnya akan dibahas di part 3. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya. See you!